Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date memberikan info terkini. Nah pemirsa, seperti biasa di program acara Up to Date kita akan memberikan informasi menarik untuk pemirsa Selampari TV di rumah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Mili Umri Sarjana Pendidikan. Halo Kak Mili, apa kabar? Alhamdulillah sehat hari ini. Assalamualaikum Widi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Kak Mili? Iya, tentu masih semangat. Cuaca di luar panas sekali. Walaupun hari ini hujan ya. Iya. Hari ini hujan. Iya, panas tapi nanti hujan gitu. Jadi emang cuacanya suka galau gitu. Nah pemirsa dan juga Kak Mili, ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenal lebih dekat sosok putra daerah Kota Lubuk Linggau. Nah pemirsa, sekedar informasi untuk pemirsa Selampari TV di rumah bahwa Kak Mili Umri ini adalah salah satu putra daerah Kota Lubuk Linggau yang berhasil lolos pada CPNS 2017 yang mana diformasi Kementerian Hukum dan HAM. Benar Kak Mili? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Iya, benar sekali. Jadi Kak Mili, ini sejauh dari informasi yang didapat bahwa pada saat itu 2017, pada saat kakak mengikuti formasi CPNS itu, kakak sedang menempuh pendidikan, masih kuliah ya? Benar. Iya. Jadi tahun 2017 ini sekedar informasi ya. Tahun 2017 itu memang keadaan lagi kuliah. Lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi mengambil jurusan bahasa Inggris. Dan mulai kuliah itu tahun 2013. Tahun 2013 sampai tahun 2017 sebenarnya itu harusnya tamat ya. Iya. Karena saat itu semester 8 juga lagi proses penyusunan skripsi. Nah, berhubung ada pembukaan tes CPNS, jadi ikut dulu. Dan alhamdulillah nasibnya di sana. Jadi yang melatar belakang ini sebenarnya iseng-iseng berhadiah Kak Mili. Nah, jadi sebenarnya Widi, kalau apa sih yang latar belakangnya? Kenapa mau ikut CPNS? Saya kuliah itu dulu tahun 2013. Oh, mulainya? Iya, mulainya. Tahun 2017 itu ada pembukaan tes CPNS. Dan kebetulan kami itu kan anak organisasi. Saya dulu kan sering, boleh dikatakan agak aktif lah di organisasi. Jadi ikut organisasi, kemudian kami itu sering nongkrong, kumpul-kumpul sama teman-teman. Ada saat kami kumpul tersebut, ada kakak tingkat yang bilang, ini ada CPNS, pendaftaran CPNS, ikut aja lah. Karena pendaftaran CPNS kita tahu gratis ya. Gitu ya. Gratis karena nggak ada biaya, jadi siapa tahu nasib di sana. Ya namanya akhir kita tamat kuliah itu masih mau cari kerja. Mau cari kerja. Kalau cita-cita kepingin dulunya itu sebenarnya maunya itu Widi kalau tamat kuliah kerja di perusahaan. Iya, itu impian semua orang. Impian semua. Ya, kerja di perusahaan atau mungkin kerja di bank seperti itu. Nah, tapi apa salahnya sih kita ikut CPNS? Mumpung gratis juga, siapa tahu nasib. Jadi kalau yang melatar belakangnya sepertinya nggak ada ya latar belakangnya. Ya, karena memang saat itu 2017 juga kan minim informasi juga untuk pendaftaran CPNS. Itu aja diberitahu oleh kakak tingkat. Kalau nggak itu nggak tahu sama sekali. Berarti lolos aja gitu ya, kehilangan kesempatan gitu. Jadi memang coba-coba ini Kak ya? Awalnya coba-coba, tapi setelah daftar baru diseriusin. Gitu. Karena percuma lah kita awal daftar, awalnya memang sih ikut-ikut ya, gitu ya, ikut orang daftar. Tapi kalau nggak diseriusin kan percuma juga. Jadi udah daftar, harus kita seriusin ikutnya. Dan akhirnya lolos? Alhamdulillah, satu kali tes lolos. Alhamdulillah. Ini inspirasi ya untuk teman-teman juga di rumah. Nah Kak, ini pada saat mengikuti tes itu pastinya kan mengalami kesulitan gitu, ada struggle-nya gitu kan. Apa sih Kak kesulitan atau tantangan yang pernah dialami waktu itu yang sampai sekarang itu membekas, tidak bisa dilupakan gitu? Ini kalau kita bicara tantangan pasti banyak lah ya. Kita kan CPNS itu ikut sama saja kita namanya kompetisi. Iya, benar sekali. Pasti ada nama tantangan, pasti ada yang namanya halangan, rintangan lah. Kalau saya pribadi ya, selama saya mengikuti tes itu kalau kami kemarin 2017 itu mulainya sekitar bulan 9 ya. Dan akhir pengumuman bulan 12. Itu ada jarak waktu 4 bulan untuk persiapan. Persiapan mulai dari belajar, mungkin mulai dari berkas harus disiapkan. Nah itu dari berkas aja itu dulu Widi. Memang banyak kendala di awalnya. Mulai dari data NIK nggak ditemukan dulu. Oh iya? Ya, NIK nggak ditemukan. Udah ada KTP, tapi saat daftar NIK nggak ditemukan. Jadi urus dulu ke Capil. Urus dulu ke Capil dan harus menunggu berapa hari itu. Nah, kemudian kita kan di Kota Lubuk Linggau kan. Tesnya itu di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Jadi ada jarak 8 jam. Nah, jadi 8 jam itu
itu ke Kota Palembang bukan hanya sehari ikut tesnya. Iya. Ya. Karena kan setiap tahapannya itu kan harus di sana semua. Jadi balik pergi. Sedangkan di Lubuk juga berhubung juga saya kan dulu sambil itu nyusun skripsi ya. Oh iya. Skripsi. Jadi udah ditunggu dosen sedangkan ikut tes. Jadi ya terpecah-pecah ya. Harus fokus skripsi, harus fokus juga untuk persiapan tes CPNS. Itu kalau perjuangannya. Dari pergi di sana juga orang kan banyak ya. Benar. Ribuan. Ikut CPNS ini setiap tahun pasti banyak. Hampir ratusan ribu orang yang ikut CPNS. Di sana pasti minder ada. Pasti namanya minder. Minder, takut gagal, takut ini. Ya namanya kan orang kita tes kompetisi, pasti kita ingin menang. Iya. Nah, karena lihat orang badannya itu tinggi-tinggi, kayaknya orang ini pintar dan sebagainya, jadi udah minder. Tapi kalau kita pikir seperti itu terus, ya bagaimana mau maju ya? Iya, benar sekali. Seperti itu. Jadi apapun rintangan, perjuangan, pokoknya lanjut aja. Apapun yang di halangan yang ada depan itu kurang berkas, perbaiki. Belajarnya kurang, semangat lagi belajarnya. Jadi kalau untuk halangan sih ya banyak lah. Iya. Kalau untuk saat tes CPNS-nya. Nah kalau boleh tahu itu kan yang daftar ribuan Kak ya. Nah untuk yang kemarin kepilih itu yang lolos ada berapa Kak? Termasuk Kakak? Ya. Nah alhamdulillah tahun 2017 itu Widya, memang untuk formasi CPNS penjaga tahanan instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Sumatera Selatan itu membuka lowongan hampir 500-an, hampir 500-an. Kami sendiri untuk kuota pria itu 493 orang, jadi banyak. Okay. Untuk tahun 2017 itu kuota terbanyak yang dibuka. 2018 itu sedikit, 19 sedikit juga, dan 2021 ini juga sedikit. Jadi 2017 memang kuotanya banyak. Kalaupun saya ikut 2018, 19 mungkin nggak lolos ya, karena kuotanya banyak 2017. Jadi kesempatan itu terbuka besar, peluangnya besar untuk lolos pastinya. Ya, dan alhamdulillah lolos ya, ini luar biasa sekali ya. Cerita Kak Mili ini sangat menginspiratif. Masih banyak yang Widya akan pertanyakan, tapi kita break sebentar Kak ya, kita akan balik lagi. Nah pemirsa selama di TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana karena Widya dan juga Kak Mili akan segera kembali. Ya terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi di Up to Date memberikan info terkini. Nah Kak Mili, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai struggle kakak, tantangan kakak yang dilewati pada saat mengikuti CPNS itu. Sekarang nih, Widi mau tahu, apa sih pengalaman kakak setelah kakak menjadi setelah kakak menjadi PNS ini? Pastinya kan ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Apa itu Kak? Pastinya setelah mengikuti ataupun lolos ya CPNS sebelumnya, saya kan ikut CPNS formasi penjaga tahanan. Penjaga tahanan itu kan biasanya orang identik kerjanya di penjara. Nah, saya waktu tes dulu nggak tahu kerjanya apa, yang penting PNS dulu. Iya. Ya nggak tahu kerjanya apa, gimana nggak tahu. Setelah setelah lolos pengumuman, baru tahu ternyata kerja untuk formasi penjaga tahanan ini kerjanya katanya di penjara. Jadi kita dengar kata penjara itu agak seram ya. Orang kan secara awam kan dengarnya pasti seram ya. Yeah. Tapi setelah kerja ternyata nggak menyeramkan apa yang orang-orang pikirkan. Orang-orang bilang nggak seram. Di sana mereka dididik, mereka juga dibina pastinya. Mereka juga diberi hal-hal baik untuk nantinya setelah mereka bebas itu mereka kembali ke masyarakat, diterima lagi di masyarakat dengan baik. Ada banyak contohnya. Setelah mereka masuk ke dalam penjara menjadi warga binaan, mereka setelah keluar ataupun bebas, mereka banyak yang mendapatkan keahlian. Ada yang bisa buka usaha, mebel dan sebagainya. Jadi yang dipikirkan di awal itu nggak semenyeramkan, nggak semenakutkan apa yang orang-orang bilang. Mungkin itu yang membedakan ya. Iya. Dari sistem kerjanya, dari pengalamannya juga selama kerja ini beda sekali sama sebelum diterima menjadi CPNS. Mungkin itu untuk perbedaannya. Iya, dan pastinya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya. Benar sekali. Iya. Nah Kak, kalau untuk penerimaan PNS di tahun ini 2021 itu ada nggak perbedaan dari sebelumnya gitu?
Kalau untuk penerimaan CPNS tahun 2021 ini pasti setiap tahun itu ada perubahan. Khususnya untuk 2021 ini ada perubahan. Setidaknya kalau saya tangkap ya dari Panselnas, dari Kemenpan RB dan juga BKN, untuk tahun ini, memang untuk tahun ini, apalagi kita di masa COVID-19 ya. Benar. Pasti tentunya PPKM sekarang diberlakukan. Nah, untuk pesertanya itu harus menerapkan protokol kesehatan. Pasti saat tes mereka harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Kalau dulu untuk tes SKDCAT-nya itu, Widya, Yep. kita semuanya itu sudah disiapkan, mulai dari alat tulis yang sudah disiapkan. Tapi tahun ini kita bawa sendiri untuk menghindari penyebaran virus tentunya. Dan juga untuk kuota tahun ini. Tahun 2021 ini ada memang beberapa provinsi yang tidak membuka sama sekali. Khususnya ini untuk formasi penjaga tahanan ya, instansi Kementerian Hukum dan HAM. Untuk Jakarta sendiri, karena Jakarta kan kita tahu zona hitam ya. Benar. Untuk kegiatan kerumunan keramaian itu ditiadakan. Jadi tidak membuka tahun ini. Dan untuk jadwal tesnya juga, tahapannya itu ada perubahan. Kalau tahun kemarin itu ada namanya tes verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Tahun ini nggak ada lagi untuk tahapan tesnya. Ini khusus untuk formasi instansi Kemenkumham ya. Nah, kalau untuk yang lainnya mungkin ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu. Dan juga untuk orang-orang yang memang terpapar COVID, mungkin saat melaksanakan tes, mereka H-2 sebelum tes SKDCAT terpapar COVID, nanti mereka akan ditempatkan di tempat khusus. Dan yang lebih hebatnya lagi nih tahun ini, kita ada namanya untuk Panselnas ya, ada namanya itu menggunakan face recognize. Face recognize itu saat sebelum kita tes SKDCAT itu nanti kita menyesuaikan, mencocokkan wajah kita. Jadi cocok nggak wajah kita dengan data database SSC-ASN itu tempat kita mendaftar dengan saat kita tes. Kalau nggak cocok maka gugur, karena hal itu dibuat untuk menghindarkan percaloan. Karena tahun-tahun kemarin kan banyak yang tes SKDCAT namanya siapa, yang datang siapa. Iya. Nah, jadi untuk tahun ini itu untuk perbedaannya pasti menyesuaikan dengan masa COVID atau masa pandemi ini. Seperti itu. Nah Kak Mili, jadi kalau untuk tahun ini berapa banyak sih kuota yang tersedia untuk para calon CPNS yang mengikuti formasi Kementerian Hukum dan HAM? Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun ini pastinya ada pengurangan dari kuota karena ada beberapa provinsi dari Kanwil, kantor wilayah setiap provinsi itu tidak membuka, seperti contohnya DKI Jakarta. Dan juga untuk Riau itu untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian untuk ceweknya itu tidak membuka. Pasti ada pengurangan kuota. Tahun ini untuk penjaga tahanan sendiri seluruh Indonesia itu dari beberapa provinsi, Kanwil provinsi yang buka itu sekitar 3.800-an yang buka. Sumsel sendiri itu mendapat alokasi kuota untuk penjaga tahanan sebanyak 53 orang. Di antaranya 49 itu pria dan untuk 4 orang itu untuk putrinya, jadi atau wanitanya. Memang ada sedikit pengurangan kuota tahun ini. Karena kita menyesuaikan ya, karena pandemi ini ada beberapa provinsi yang seperti saya bilang tadi itu tidak membuka. Tapi kemungkinan kita nggak tahu tahun depan ada pembukaan CPNS untuk penjaga tahanan ini atau tidak ada lagi. Kita lihat untuk tahun ini dulu. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Benar. Nah selanjutnya Kak, untuk tahapannya, untuk tes-tesnya itu seperti apa Kak? Untuk tahapan tes formasi penjaga tahanan ini, khususnya penjaga tahanan ya ini. Kalau Kemenkumham mungkin ada beberapa tes yang berbeda, apalagi untuk kualifikasi S1 dengan menggunakan ijazah S1 dan D3. Kita fokus ke penjaga tahanan yang menggunakan kualifikasi ijazah SLTA. Jadi orang banyak salah kaprah, SLTA itu dia cuman taunya hanya boleh SMA. Tapi SLTA itu SMA, SMK, paket C, madrasah aliyah juga boleh untuk mendaftar CPNS penjaga tahanan ini. Dan untuk minimal umurnya itu 18 tahun 0 bulan, di bawah itu nggak bisa. Dan maksimalnya 28 tahun 0 bulan. Lebih dari 28 tahun 0 bulan itu nggak bisa ikut CPNS penjaga tahanan ini. Ada pertanyaan juga kemarin banyak ditanyakan, boleh tak kalau misalnya kita udah nikah ikut? Boleh, untuk CPNS penjaga tahanan boleh. Kalau kita udah nikah, udah ada anak, nggak apa-apa ikut CPNS penjaga tahanan ini. Karena ini kan CPNS bukan instansi seperti Polri yang TNI itu memang harus belum menikah ya. Nah, tapi kalau CPNS penjaga tahanan ini boleh menikah. Dan untuk tahapannya sendiri itu
diawali dengan pengumuman. Kita kan kemarin sudah pengumuman kan. Terus pendaftaran. Pendaftaran ini tutupnya sampai 26 Juli 2021 ini. Ada berapa hari lagi. Dan selanjutnya setelah pendaftaran itu ada tes SKDCAT. Nah, tes SKDCAT ini kalau tahun-tahun kemarinnya ada tes verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Nah, itu yang dihapuskan. Jadi langsung menuju dari pendaftaran menuju tahapan tes SKDCAT. Setelah lolos tes SKDCAT, langsung masuk ke tes SKB. Nah, SKB-nya ini berbeda dengan CPNS lainnya. Kalau CPNS lainnya mungkin SKB-nya hanya wawancara seperti itu ya. Tapi kalau untuk CPNS Penjelatanan ini ada yang namanya SKB-nya di awal dengan kesemaptaan. Kesemaptaan itu kita fisik seperti lari, push up, sit up, sateran. Terus setelah kesemaptaan ada namanya SKB WPFK. Wawancara, pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Nah, pada tahapan WPFK ini kita dilihat secara fisik kita. Mulai dari kita menggunakan tato atau tidak, mungkin dari pernah riwayat kita patah tulang dan sebagainya. Terus ada tahapan dilanjutkan dengan wawancara dan terakhir uji keterampilan. Nah, uji keterampilan ini apapun keterampilan yang kita miliki, apapun sertifikat yang kita miliki, baik sertifikat organisasi ataupun sertifikat misalnya kejuaraan, bisa kita bawa pada saat tahap uji keterampilan ini. Jadi terakhir itu setelah uji keterampilan nilainya diakumulasi, baru terakhir tahapannya pengumuman dan lolos atau enggaknya nanti itu bisa disanggah. Kalaupun nanti tidak sesuai dengan hasil, misalnya nilai kita kan untuk SKD sekian, itu kan sekarang transparan, bisa kita lihat. Tapi saat hasil pengumuman itu tidak sesuai dengan harapan, bisa itu disanggah atau diperbaiki lagi. Seperti itu untuk tahapannya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih Kak ya, pada saat pertunjukan keterampilan itu apa yang Kakak tunjukkan pada saat itu? Ya, kalau saya dulu sih, ya apapun keterampilan saya miliki, saya tampilkan. Bisa juga saya kemarin ya, kalau saya kemarin itu, saya bermain alat musik, saya membawa acara juga, jadi presenter, MC. Saya juga kemarin sedikit berbahasa Inggris lah, karena jurusan sesuai dengan jurusan kuliah juga ya. Jadi ada berapa keterampilan yang kita miliki, tampilkan aja nanti di sana. Oke, jadi bisa lebih daripada satu ya? Bisa. Oke, menarik sekali. Nah, pemirsa selama dari TV di rumah jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi dan juga Kak Mili di Up to Date kali ini memberikan info terkini. Nah Kak Mili, kalau tadi kan Widi sudah bertanya mengenai apa sih langkah-langkah untuk menjadi PNS ya kan yang sudah disampaikan kalau sama Kak Mili tadi. Nah sekarang Kak Mili bisa menyampaikan tips dan trik untuk pemirsa Selamat TV di rumah yang mungkin pada tahun ini akan mengikuti tes Kemenhumkam. Silakan. Ya, untuk tahun ini memang banyak persiapan karena ada perbedaan ya. Dari tahun sebelumnya di masa pandemi ini. Yang pertama itu harus kita siapkan adalah berkas. Terkadang pada saat proses berkas ini ada seperti kendala NIK tidak ditemukan, data tidak ditemukan, itu urus lebih dulu. Dan berkas untuk persyaratan ataupun dokumen-dokumen ini kan banyak, bukan hanya NIK, bukan hanya KTP, tapi ada juga pas foto, surat lamaran ataupun akte, surat tahun ini ada penambahan surat berbadan sehat. Nah, seperti itu. Jadi ada diurus berkas-berkas terlebih dahulu. Setelah berkas sudah siap, saat kita pendaftaran untuk proses pendaftaran, kemudian baru selanjutnya belajar. Nah ini proses belajar ini memang saya sendiri ya dulu, memang mengalami banyak kendala-kendala. Untuk proses pembelajaran ini, karena setelah tahapan pendaftaran itu tes SKDCAT. Untuk tes SKDCAT ini, kalau saya pribadi bilangnya ini tes yang paling mematikan. Ya, kenapa bilangnya paling mematikan ya? Karena di tahapan tes SKDCAT ini bahkan ribuan, jutaan orang ini bisa gugur di tahapan. Gagal ini. di situ. Karena di sini di tahapan tes SKDCAT ada yang namanya kita harus melampaui passing grade. Ada yang melampaui passing grade, ada juga kita setelah lulus passing grade nanti di ranking kembali untuk melaju ke tahapan SKB. Nah, kalau kita tidak benar-benar menyiapkan di tes SKDCAT ini, belajar misalnya berlatih soal seperti itu. Nah, ini kita nggak ada persiapan, bisa gugur. Karena kita bersaing. Oke lah kita lulus passing grade-nya. Tapi untuk rankingan kita belum tentu. Kita bersaing dengan orang-orang banyak. Dan untuk
kuotanya. Nah, kuotanya seperti ini hitungannya dari SKD ke SKB. Misal untuk kuota putri 4 orang Sumsel itu dikali 3. Jadi 4 ke 3 12. Cuman 12 orang yang lulus ke tahap SKB dari SKD. Sedangkan yang ikut SKD ini bisa sampai ratusan, sampai puluhan ribu orang. Nah, artinya harus misalnya yang daftar 11.000. Artinya ada 10.000 sekian yang dibuang cuman ngambil 12 orang, bayangkan. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik, belajar dan sebagainya, itu peluang kita untuk lulus tes SKD CAT ini nggak terbuka lebar. Nah, setelah berkas sudah selesai, pembelajaran SKD CAT kita belajar, terus apalagi kalau kita yang kerja ya. Kalau kerja tentunya kuliah ini kita itu agak kesusahan pastinya untuk belajar. Ada rasa malas timbul. Nah, dan juga cari metode. Terkadang ada orang yang nggak senang baca untuk proses pembelajaran. Bisa dia menggunakan akses internet, bisa lihat YouTube atau mendengarkan MP3 untuk proses pembelajaran. Setelah persiapan sudah, belajar sudah, terakhir adalah doa. Nah, ini yang paling penting, doa ini. Kalau doa ini, apapun hasilnya nanti, kita sudah belajar sekuat tenaga kita, semaksimal kita, terakhir kita doa. Saat doa ini, serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Yang penting kita datang kepada Dia nggak dengan tangan kosong, kita sudah mempersiapkan dengan maksimal. Apapun hasilnya, lolos nggak lolos, kita serahkan kepada Tuhan. Tapi percayalah, kalau saya itu percaya satu hal. Jadi ada inilah hadis lah ya, ada firman juga yang menjelaskan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau enggak kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Artinya kalau kita nggak belajar, ya bagaimana kita mau lolos seperti itu. Artinya kita harus mensiapkan diri kita terlebih dahulu, memantaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seperti itu untuk tips dan triknya. Luar biasa pemirsa. Nah Kak Mili, ini yang terakhir. Mungkin Kakak ada pesan dan juga motivasi untuk adik-adik, untuk teman-teman Selang Pari TV di rumah yang tahun ini akan mengikuti CPNS 2021. Nah, untuk adik-adik ataupun teman-teman yang lagi ikut berjuang untuk CPNS tahun 2021 ini, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik, terus belajar, dan kalian juga bisa belajar. Kebetulan juga saya juga kan ada YouTube kan, ada YouTube, bisa kalian lihat untuk mulai dari materi, tahapan-tahapan tesnya, bagaimana tips dan trik lolos, bisa dilihat di YouTube saya. Itu YouTube saya Mr. Mili, jadi bisa di ini. Dan pesan dari saya, yang pastinya setiap tahapan tes, setiap apapun tahapan jenjang-jenjang tesnya itu, kalian libatkan Tuhan. Saya selalu bilang pada teman-teman, kalau kamu tes itu selalu libatkan Tuhan. Kamu proses belajar, bismillah. Bismillah untuk kamu lolos. Kamu ikut tahapan tes selanjutnya, misalnya tes SKD, libatkan Tuhan. Setelah kamu libatkan Tuhan, kamu berdoa, nah tinggal terakhir tugasnya Tuhan meloloskan kita atau tidak. Yang pasti kita sudah berjuang. Karena nggak ada yang namanya perjuangan itu yang sia-sia. Kalau kita nggak berjuang, itu baru sia-sia. Nah, dan kemudian kalau kalian nantinya lolos, kalian jangan lupakan bahwa ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan orang-orang yang kita sayang, ada campur tangan doa kita, doa orang tua untuk bisa meloloskan kita. Nah, kalau kalian lolos, jangan sampai berbesar hati. Jangan sampai berbesar hati, jangan kalian jumawa, tetap rendah hati, bantu orang-orang yang membutuhkan, jadilah pribadi yang pastinya berwibawa. Kalau kalian tidak lolos pun, jangan kita merasa minder atau kita putus asa. Tahun ini belum lolos kesempatan kita sudah berjuang. Siapa tahu Tuhan sudah menyiapkan hal yang lebih baik. Nah, untuk kedepannya, mungkin tahun berikutnya kita baru diberi kesempatan untuk lolos. Jadi nggak usah kita minder. Ada banyak orang yang minder untuk nggak bisa, tahun ini gagal seperti itu. Ikut lagi tahun depan. Selagi syarat cukup, umur cukup memenuhi, ikut tahun depan. Kalau kalian tidak lolos, kalian mulai bukan dari awal, tapi kamu mulai dari pengalaman yang sudah kamu miliki dari kegagalan kamu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mili. Ya Kak Mili, terima kasih banyak sudah berbagi, sudah sharing mengenai pengalaman dan juga motivasi untuk kita semua di sini. Dan pemirsa Selang Pari TV di rumah, terima kasih sudah menyaksikan up to date kali ini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mili Umri, Sarjana Pendidikan kali ini, dapat menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman, apalagi yang saat ini sedang berjuang Kak ya untuk mengikuti tes CPNS 2021. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.